Kita suka percaya bahwa hukum memperlakukan anak-anak secara berbeda dari orang dewasa. Namun selama beberapa dekade, sistem peradilan Amerika mengandalkan serangkaian celah hukum yang memungkinkan anak-anak semuda 14 tahun dijatuhi hukuman mati. Terkadang dalam persidangan yang berlangsung begitu cepat hingga nyaris tidak lebih lama dari waktu istirahat makan siang. Pada tahun 1989, Mahkamah Agung bahkan memutuskan bahwa mengeksekusi anak berusia 16 tahun sepenuhnya legal, menciptakan zona abu-abu hukum di mana menjadi anak tidak memberikan perlindungan dari hukuman paling berat. Ini bukan sekedar kisah tragis. Inilah 10 lubang hitam hukum paling mengerikan yang menempatkan anak-anak di deret tunggu eksekusi. Nomor 10, Douglas Christopher Thomas, baru berusia 17 tahun ketika dia menembak dan membunuh orang tua pacarnya yang berusia 14 tahun, Jessica Wiseman. Itu adalah kejahatan yang mengerikan, tetapi di persidangan beberapa saksi bersaksi bahwa Jessica adalah dalang utamanya. Chris hanya mudah terpengaruh oleh sifat Jessica yang dewasa sebelum waktunya dan suka mengontrol. Bahkan hakim di pengadilan banding mengakui bahwa catatan persidangan sangat mendukung kesimpulan bahwa Jessica Wiseman lah yang menginginkan orang tuanya dibunuh dan yang menghasut Thomas untuk melaksanakan keinginannya. Catatan persidangan menunjukkan bahwa Chris telah melepaskan hak Mirandanya, di mana seorang psikiater mengatakan bahwa dia secara perkembangan belum matang dan tidak mampu mengambil keputusan di tingkat orang dewasa. Juga diyakini bahwa pengakuannya tanpa kehadiran pengacara mungkin telah dibuat di bawah paksaan dan tekanan. Fakta bahwa seorang anak bisa diinterogasi tanpa pendamping hukum ketika Chris sedang dibawa pengaruh narkoba dan alkohol adalah sebuah celah hukum itu sendiri. Namun terlepas dari detail-detail ini dan masa kecil yang penuh trauma, dia dijatuhi hukuman mati. Kasus ini menimbulkan keprihatinan di seluruh dunia dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia menyebut Amerika Serikat sebagai paria global, negara maju yang tidak mematuhi perjanjian internasional dan konvensi PBB tentang pembunuhan anak-anak. Satu-satunya negara lain yang melakukan hal itu adalah Iran, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, dan Yaman. Jessica Wiseman, yang tampaknya menjadi otak di balik kejahatan tersebut, dibebaskan dari fasilitas penahanan setelah hanya 7 tahun pada usia 21 tahun. Hakim asli, jaksa penuntut negara bagian, para ahli kesehatan jiwa, bahkan anggota keluarga korban pun tidak menginginkan eksekusi itu dilanjutkan. Namun karena apa yang disebut para aktivis sebagai kelalaian yang disayangkan dalam hal-hal teknis hukum, negara bagian Virginia melakukan suntik mati terhadap Chris pada 10 Januari 2002, saat itu usianya 26 tahun. Hanya beberapa tahun kemudian, Mahkamah Agung memutuskan bahwa membunuh seseorang seperti Chris adalah tindakan yang kejam dan tidak biasa. Mengenai hukuman ringan bagi dalang utamanya, Chris tidak pernah menyimpan dendam. Tetapi sebelum dia meninggal, dia mengungkapkan, "Aku hanya sedikit melewati batas, dan dia hanya sedikit di bawahnya." Itulah yang disebut dengan batas tegas dalam undang-undang. Nomor 9. Hingga tahun 2005, 22 orang Amerika yang melakukan kejahatan saat berusia di bawah 18 tahun secara hukum masih anak-anak telah dieksekusi. Semuanya laki-laki, semuanya berasal dari selatan atau Midwest, dan semuanya berusia 17 tahun kecuali satu orang. Namanya adalah Sean Sellers. Pada tanggal 8 September 1985, Sean berusia 16 tahun ketika dia menembak dan membunuh Robert Bauer, seorang pegawai toko berusia 36 tahun di Oklahoma City. Bauer menolak melayani Sean dan temannya Richard Howard Beer, jadi mereka mengeksekusinya. Tapi ada lebih dari itu. Howard kemudian bersaksi bahwa Sean mengatakan kepadanya bahwa dia menarik pelatuk hanya karena, kutip, ingin tahu seperti apa rasanya membunuh seseorang. Sementara pembunuhan itu masih diselidiki, Sean membunuh ibunya, Fonda. Setelah bertengkar tentang seorang gadis, dia mencampurkan racun tikus ke dalam secangkir kopi ibunya. Ketika itu tidak memberikan hasil yang diharapkan, dia membuat sebuah rencana. Pada tanggal 5 Maret 1986, hanya mengenakan pakaian dalam agar tidak terkena darah, dia menyelinap ke kamar tidur ibunya saat ibunya sedang tidur. Dia menembak ayah tirinya, Richard, terlebih dahulu. Ibunya terbangun, dan sebelum sempat berbicara, dia juga menembaknya. Berharap polisi akan mengira pembunuhan itu adalah perampokan rumah, Sean meninggalkan rumah dan pergi ke tempat Howard, di mana dia mengakui apa yang telah dia lakukan. Untuk kesaksiannya, Howard hanya menerima hukuman 5 tahun percobaan atas pembunuhan Bauer. Namun, ini bukan hanya kasus pembunuhan 3 orang. Amerika Serikat saat itu sedang dilanda kepanikan satanik. Hampir setiap hari, orang Amerika mendengar cerita tentang orang-orang yang melakukan tindakan keji atau aneh karena Lucifer dan pasukan iblisnya, termasuk Sean. Pihak pembelanya berargumen bahwa dia telah kecanduan permainan Dungeons and Dragons, sebuah permainan yang secara keliru dikaitkan media dengan tindakan jahat.
Sean sendiri bersaksi bahwa dia adalah seorang penganut satanisme yang bertindak di bawah pengaruh kerasukan setan. Dia terus terang mengakui telah membaca Satanic Bible karya Anton LaVey ratusan kali dalam beberapa bulan sebelum dia melakukan pembunuhan itu. Ini jelas bukanlah zaman akal sehat. Tetapi bagi para juri, kisah tentang pengaruh jahat setan terhadap pikiran Sean tidak mengurangi fakta bahwa dia telah membunuh 3 orang dengan darah dingin. Kamu, dan hanya kamu, yang memiliki kekuatan untuk menghentikan Sean Sellers membunuh lagi, tegas jaksa penuntut dalam pernyataan penutupnya kepada juri. Usia Sean bahkan tidak menjadi pertimbangan. Juri menolak untuk mengizinkan kesaksian ahli yang akan membahas bagaimana anak-anak secara perkembangan berbeda dengan orang dewasa. Jaksa penuntut memastikan juri memperlakukannya sebagai seorang pria dewasa. Dia baru berusia 17 tahun, geram jaksa penuntut. Tapi saat dia mengambil pistol 357 itu, dia menjadi seorang pria. Dan ketika dia mengambil 44 spesial itu, dia kembali menjadi seorang pria. Dia telah bertindak seperti seorang pria. Dia harus berdiri di sini seperti seorang pria. Hukum negara bagian saat itu tidak memberi juri pilihan untuk memberikan vonis hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Jadi satu-satunya solusi untuk menghentikan anak yang sakit jiwa dan dipengaruhi setan ini agar tidak membunuh lagi adalah dengan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Hakim tidak mengizinkan kesaksian ahli yang akan menunjukkan bahwa Sean akan menjalani setidaknya 15 tahun. Sementara media mengatakan dia akan bebas dalam setengah waktu itu. Selama bertahun-tahun, Sean mengajukan banding atas hukuman matinya. Dia menjadi sensasi. Dia tampil di Oprah, Geraldo, dan dalam dokumenter tentang pembunuh berantai dan satanis. Pada tahun 1992, dia didiagnosis menderita gangguan kepribadian ganda. Sementara hasil pemindaian menunjukkan bahwa dia mengalami kerusakan otak akibat kecelakaan di masa kecil. Namun saat namanya menjadi berita utama internasional dan hukuman matinya menarik perhatian para aktivis dari seluruh dunia, Amerika Serikat justru dilanda kepanikan moral yang baru, super predators. Para ahli membicarakan tentang jenis baru pelaku kejahatan muda, seperti sesuatu yang diambil dari novel dan film A Clockwork Orange. Mereka digambarkan sebagai anak-anak yang sangat impulsif, benar-benar tanpa penyesalan dan sama sekali tidak menghargai nyawa manusia. Hal itu memang tidak secara langsung memengaruhi kasus Sean, tetapi ketika bandingnya tidak membuahkan hasil, situasi politik saat itu dipenuhi ketakutan terhadap anak-anak predator yang berbahaya. Meskipun ada protes dari organisasi hak asasi manusia dunia, ini bukanlah era yang siap untuk memberikan pengampunan. Dan dalam situasi tanpa toleransi inilah, Sean makan hidangan terakhirnya pada 4 Februari 1999. Lumpia, saus asam manis, dan udang goreng tepung. Beberapa kata terakhirnya sangat mengerikan. Semua orang yang membenciku sekarang dan ada di sini menunggu untuk melihatku mati. Ketika kalian bangun di pagi hari, kalian tidak akan merasa berbeda. Saat obat suntik mati mengalir di pembuluh darahnya, dia menyanyikan lagu-lagu Kristen dan dunia pun menjadi gelap. Bagaimana negara bagian bisa mendapat izin untuk mengeksekusi seorang anak berusia 16 tahun sejak awal? Jawabannya, itu datang dari pengadilan tertinggi di negeri ini. Nomor 8. Pada tanggal 7 Januari 1981, 2 pria masuk ke pom bensin tempat Barbel Pur yang berusia 20 tahun bekerja sebagai petugas. Barbel memiliki bayi berusia 10 bulan di rumah dan bekerja untuk menabung demi kuliah agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Namun semua itu berubah ketika dia mengalami nasib buruk bertemu dengan Kevin Stanford berusia 17 tahun 4 bulan dan temannya David Buchanan 16 tahun. Seorang pria ketiga, Troy Johnson, menunggu di dalam mobil. Dengan todongan senjata, para pria itu memaksanya masuk ke dalam, lalu mereka menyiksanya selama setidaknya 45 menit dengan penyiksaan yang mengerikan. Setelah penderitaannya, para pria itu menggunakan mobilnya untuk pergi ke daerah terpencil di mana mereka memberinya 1 batang rokok terakhir. Mereka kemudian menembaknya di wajah dan di bagian belakang kepala. Mereka meninggalkannya telanjang di kursi belakang dan kembali ke pom bensin di mana mereka mencuri sekitar 300 karton rokok bensin dan sejumlah kecil uang. Anak-anak laki-laki itu segera tertangkap setelah salah satu dari mereka mencoba menjual barang curian tersebut. Pada tahun 1982, Kevin dijatuhi hukuman mati atas tuduhan sodomi tingkat 1, perampokan tingkat 1, dan menerima barang curian. David mendapat hukuman penjara seumur hidup dan Troy dijatuhi hukuman beberapa bulan di fasilitas remaja. Kevin masih di bawah umur, tetapi Mahkamah Agung Kentucky menolak tuntutan pengacaranya agar ia diakui memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perawatan. Pengadilan memutuskan bahwa catatan dengan jelas menunjukkan bahwa, kutip, tidak ada program atau perawatan yang sesuai untuk pemohon banding dalam sistem peradilan remaja.
Dalam keputusan bersejarah, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa mengeksekusi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana pada usia 16 atau 17 tahun tidak melanggar standar kepatutan yang berlaku saat ini. Itu berarti larangan amandemen ke-8 terhadap hukuman yang kejam dan tidak biasa tidak berlaku. Pengadilan kurang lebih mengatakan bahwa Amerika telah berkembang sampai pada titik di mana mengeksekusi remaja dianggap dapat diterima. Putusan itu secara efektif melegalkan eksekusi terhadap pelaku berusia 16 dan 17 tahun di seluruh negeri. Dan karena itu, 19 pelaku remaja dieksekusi. Kevin mengajukan banding atas hukumannya. Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional menunjukkan fakta bahwa pengacara Kevin saat persidangan telah gagal membelanya dengan tidak membahas bukti-bukti yang meringankan. Termasuk apa yang dikatakan oleh Amnesty International sebagai riwayat masa kecil berupa kekerasan fisik, penelantaran, kemiskinan, dan paparan terhadap kekerasan. Dalam masa yang bisa disebut sebagai masa penantian hukum di Amerika Serikat, dari 19 pelaku yang dieksekusi setelah putusan tersebut, ironisnya Kevin bukan salah satunya. Gubernur Kentucky Paul E. Patton menolak menandatangani surat perintah eksekusi mati dan pada tahun 2003 mengubah hukuman Kevin menjadi penjara seumur hidup. Namun, Mahkamah Agung bukanlah pihak yang menciptakan praktek membunuh anak secara legal. Mereka mewarisinya dari preseden yang sudah ada sebelum Amerika Serikat berdiri. Nomor 7. Preseden yang memungkinkan anak-anak diadili sebagai orang dewasa sudah ada sejak zaman Dunia Baru, ketika orang-orang digantung di koloni Plymouth. Salah satunya adalah Thomas Granger, seorang anak laki-laki asal Inggris yang dikirim ke koloni untuk bekerja sebagai buruh terikat kontrak bagi keluarga kaya. Menurut catatan pengadilan tertanggal 7 September 1642, dia dinyatakan bersalah. Granger baru berusia 17 tahun, tetapi di koloni Virginia yang sebagian besar berisi orang Inggris, tidak ada hukum yang membedakan antara anak-anak dan orang dewasa. Para kolonialis secara rutin memukul dan mencambuk pelayan anak-anak mereka yang melarikan diri dari kerja paksa di perkebunan. Ketika mereka dijebloskan ke penjara, mereka ditempatkan bersama dengan pelaku kejahatan dewasa. Ketika pelayan remaja kulit putih dan kulit hitam melarikan diri atau berbicara tidak pada tempatnya, mereka dicambuk atau diberi cap dengan alat yang sama seperti yang digunakan pada orang dewasa. Usia tidak menjadi masalah. Setelah koloni-koloni terbentuk di Amerika Serikat, para pembuat undang-undang merancang perlindungan terhadap hukuman yang kejam dan tidak biasa. Tetapi hukum masih membuat sedikit perbedaan antara otak orang dewasa yang sudah berkembang dan anak-anak di atas usia 7 tahun. Nomor 6, Fortune Ferguson Jr. baru berusia 16 tahun ketika pada tahun 1927 ia menjadi orang pertama yang meninggal di kursi listrik baru milik Florida. 3 tahun sebelumnya, saat berusia 13 tahun, sebuah pengadilan di Alachua County memvonis dia atas apa yang mereka sebut sebagai penyerangan terhadap seorang gadis kulit putih muda. Dibutuhkan waktu kurang dari 24 jam untuk memvonisnya. Pada tanggal 1 Januari 1926, Orlando Sentinel mengatakan bahwa vonis terhadap Ferguson dinyatakan sebagai yang tercepat yang pernah tercatat di Alachua County, bahkan mungkin di seluruh negara bagian. Anak laki-laki itu dibawa ke ruang eksekusi di penjara Rayford, di mana alat eksekusi baru sudah menunggu. Dia sudah diikat dan siap menghadapi ajalnya ketika dering telepon memecah keheningan. Itu adalah seorang hakim pengadilan sirkuit. Dia telah mendapat penundaan eksekusi. The Tampa Tribune memperingatkan bahwa penangguhan hukuman itu telah memicu ancaman biasa akan aksi main hakim sendiri. Surat kabar itu mengatakan bahwa penundaan keadilan diketahui dapat mendorong aksi main hakim sendiri. Sumber-sumber berbeda pendapat tentang beberapa detail, termasuk usia pasti Fortune. Tetapi satu hal yang pasti, dia dieksekusi. Pada tanggal 18 September, pers berita menulis, seorang Fortune Ferguson akan tercatat dalam sejarah sebagai orang yang memuji kursi listrik baru di penjara negara bagian di Rayford. Surat kabar itu bahkan bercanda tentang hal itu, mengatakan bahwa kursi listrik itu sekarang beruntung bisa menikmati tidur siang pertamanya. Bahkan pada awal abad ke-20, hukum di Amerika Serikat menganggap siapapun yang berusia lebih dari 7 tahun sudah mampu memiliki niat kriminal. Jika jaksa bisa meyakinkan pengadilan bahwa seorang anak berusia 7 hingga 14 tahun tahu mana yang benar dan salah, dia bisa diadili sebagai orang dewasa. Setelah usia 14 tahun, semua perlindungan masa kanak-kanak hilang. Ini bukanlah sebuah kekeliruan dalam hukum, melainkan bukti bahwa konsep modern tentang hak-hak anak hampir tidak ada sama sekali. Tapi apa yang terjadi jika eksekusinya sendiri yang bermasalah? Nomor 5, Willie Francis tidak dieksekusi sekali, tapi 2 kali. Pada tahun 1945, saat berusia 16 tahun, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan Andrew Thomas, seorang apoteker di Saint Martinville, Louisiana. Apakah dia benar-benar menembak Thomas atau tidak, telah diperdebatkan selama bertahun-tahun. Ia mengaku, tetapi kemudian menarik pengakuannya.
Pengacara pembela yang ditunjuk pengadilan tidak pernah mempertanyakan keabsahan pengakuan yang diberikan kepada polisi di pengadilan. Mereka juga tidak memanggil saksi atau mengajukan keberatan. Mereka pada dasarnya tidak melakukan apapun untuk membelanya. Tapi itu bukan alasan mengapa kejahatannya tercatat dalam sejarah. Ketika negara berusaha mengeksekusinya di penjara Saint Martinville di Louisiana pada Mei 1946, diyakini bahwa penjaga yang menyiapkan alatnya sedang mabuk. Kursi listrik yang mengerikan itu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Algojo berkata, "Selamat tinggal Willy." Dia menekan saklarnya. Willy mulai menggigil, kejang-kejang, sementara para saksi mundur ketakutan. Tapi kemudian Sheriff bergumam, "Ini tidak normal." Tiba-tiba di balik tudung kulitnya, Willy berteriak, "Lepaskan, lepaskan, biarkan aku bernapas." Dalam kekacauan itu, Algojo berteriak, "Kau seharusnya tidak bernapas, nak." Dia memberikan sengatan listrik kedua pada Willy, dan kali ini Willy berteriak, "Aku tidak mati." Itu adalah eksekusi yang kacau, sebuah kesalahan yang sangat menyakitkan. Pers sekarang mulai menulis judul berita dengan kata-kata, "Willy Francis yang beruntung, pria yang mempermainkan kursi listrik." Bagi pengacara Bertrand de Blanc, ini bukan sekadar kesalahan, tetapi juga ilegal menurut konstitusi Amerika Serikat. Dia membawa kasus ini ke Mahkamah Agung, mengklaim bahwa hak amandemen ke-5, ke-8, dan ke-14 Willy telah dilanggar berdasarkan hukum perlindungan yang setara, larangan diadili 2 kali untuk perkara yang sama, serta hukuman yang kejam dan tidak biasa. Karena de Blanc melihat ada cacat yang jelas dalam putusan awal, dia ingin putusan itu dibatalkan. Pada tanggal 9 Mei 1947, Willy kembali ke kursi listrik, dan kali ini kursi itu berfungsi sebagaimana mestinya. Kasus ini adalah contoh paling mengerikan ketika negara menuntut kesempatan untuk mengulangi pencabutan nyawa seorang anak. Sebuah kesalahan yang tidak tertulis dalam kata-kata hukum, tetapi tertanam dalam mesin itu sendiri. Nomor 4. Ketika Joe Aredi masih di sekolah dasar di Pueblo, Colorado pada awal tahun 1920-an, para guru memberitahu orang tuanya bahwa ada masalah. Dia memang tidak bisa mengikuti pelajaran. Dia tidak bisa membaca atau menulis, menjumlahkan atau mengurangkan. Dia hampir tidak bisa merangkai kalimat atau berteman. Lebih suka menghabiskan waktu luangnya berkeliling kota, membuat kue-kue dari lumpur. Pada tahun 1936, di usia 21 tahun, Joe diduga membobol sebuah rumah dan memukul Dorothy Drain yang berusia 15 tahun, serta adiknya Barbara yang berusia 12 tahun dengan sisi tumpul kapak. Dorothy meninggal dan Barbara menghabiskan 1 minggu dalam keadaan koma. Itu adalah kejahatan yang keji. Polisi berada di bawah tekanan besar untuk memecahkan kasus ini, dan saat itulah mereka menemukan Joe dan tanpa pendamping hukum menginterogasinya dengan memanfaatkan keterbatasan mentalnya. Pada tanggal 27 Agustus 1936, surat kabar Reading Eagle memuat judul utama, "Pemuda mengaku menyerang gadis-gadis." Hal ini mengejutkan kepala polisi Pueblo Arthur Grady yang sudah memiliki seorang tersangka di penjara, Frank Aguilar. Dia mengaku telah memukul kepala gadis-gadis itu setelah sebuah kapak ditemukan di rumahnya dan diketahui bahwa dia pernah bekerja pada ayah gadis tersebut. Sebuah surat kabar lokal memuat judul, Aguilar mengatakan dia membunuh anak Drain, dengan rincian tentang bagaimana pengakuan tertulis panjang Joe tidak ditandatangani dengan tanda tangan, melainkan dengan tanda X. Selain simbol tunggal itu, tidak ada bukti sama sekali yang mendukung kesalahannya. Tidak ada saksi, tidak ada bukti fisik, tidak ada transkrip dari pengakuan yang diduga itu. Namun demikian, polisi sekarang mengklaim Joe bersama Aguilar saat para gadis itu dibunuh. Kedua pria itu bahkan tidak saling mengenal, mereka bahkan tidak pernah terlihat bersama. Aguilar awalnya mengatakan dia sendirian hari itu, tapi entah kenapa dia kemudian mengubah pernyataannya. Aguilar dinyatakan bersalah dan dieksekusi, tapi membunuh Joe ternyata menjadi masalah yang lebih besar. 3 psikiater negara bersaksi bahwa Joe memiliki IQ sebesar 46. Para psikiater mengatakan dia tidak mampu membedakan antara benar dan salah, dan karena itu tidak akan bisa melakukan tindakan dengan niat kriminal. Bisakah negara menghukum mati seorang pria yang hidup seperti anak kecil dan hampir pasti telah dipaksa untuk mengaku? Dan itulah yang semua orang tanyakan, terutama sekarang Barbara sudah sadar dari komanya. Frank Aguilar katanya, dialah yang menyerang dia dan saudara perempuannya. Joe Aredi, dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Tapi itu tidak penting. Joe dijatuhi hukuman mati di ruang gas. Sebagian besar masyarakat meminta pembebasan saat Joe bermain dengan kereta mainan di sel hukuman mati. Dia tampak benar-benar tidak menyadari betapa seriusnya situasinya. Namun, tampaknya dia tahu bahwa dia akan segera mati. Pers memberitakan bahwa dia mengatakan kepada pria di sel sebelah bahwa dia bisa mengambil keretanya ketika dia pergi. Pada hari eksekusi itu, pendeta berkata, Joe hanya menatapnya dengan tatapan kosong dan bingung. Dia berjalan ke ruang gas dengan senyum gugup di wajahnya.
masih tampak bingung saat pelet sianida mengeluarkan kabut beracunnya. Pada tanggal 7 Januari 1939, Saint Petersburg Times memuat judul berita, "Pria paling bahagia di sel hukuman mati meninggal." Dia sebenarnya tidak bahagia. Secara fungsional, dia seperti anak kecil yang tidak menyadari banyak orang dewasa marah ingin dia mati. Baru pada tahun 2011, Joe mendapatkan keadilan ketika Gubernur Colorado, Bill Ritter, memberikan pengampunan. Dia mengatakan bahwa telah terjadi vonis tragis berdasarkan pengakuan palsu dan dipaksa dari seorang pria yang memiliki disabilitas mental. Pemerintah secara efektif telah membunuh seorang anak laki-laki karena korupsi polisi. Jika kapasitas mental tidak menjadi masalah, apakah usia memiliki batas minimum mutlak? Jawabannya sangat menghancurkan. Nomor 3, tahun 1872, Fort Gibson, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Muskogee, Oklahoma. William Fagel, seorang warga negara Swedia, terlihat memasuki sebuah toko lokal untuk membeli beberapa barang. Ketika orang-orang melihatnya lagi, dia sudah meninggal, ditembak 6 kali. Kepalanya dihancurkan dengan batu. Seseorang telah mencuri uang dan sepatunya. Tidak jelas bukti apa yang digunakan, tetapi 2 pria dinyatakan bersalah atas pembunuhan itu, James R. Sin dan William Parchmill, keduanya anggota bangsa Cherokee. James ditangkap 13 tahun kemudian pada tahun 1885 oleh seorang wakil Marshal Amerika Serikat bernama Andrews. Awalnya dia menyangkal pembunuhan itu dan kemudian melarikan diri dari penjara. William Parchmill yang juga menjadi tersangka sedang bertugas sebagai prajurit di Compiche, Indian Home Guard kedua, Infantry Kansas. Dia akhirnya juga ditangkap. Usianya tidak disebutkan dalam dokumen yang masih ada, tetapi usia rekan kejahatannya yang diduga akan tercatat dalam sejarah. Dia baru berusia 10 tahun saat pembunuhan itu terjadi. Seorang anak yang mengaku sedang bermain kartu ketika William menyuruhnya keluar. Ketika mereka melihat Fagel, William diduga memberinya pistol dan berkata, "Tembak dia." James kemudian menerima nasibnya dan pada tanggal 26 Juni, baik dia maupun William digantung di Fort Smith, Arkansas. Pria yang menjatuhkan hukuman kepada mereka, Hakim Federal Isaac Parker, terkenal kejam. Dikenal sebagai hakim gantung, dia mengawasi 77 eksekusi lainnya di wilayah yang dia klaim sedang dia buat menjadi aman. Selama karirnya, dia menjatuhkan hukuman mati kepada 160 orang, termasuk 4 wanita, tetapi hanya 79 yang akhirnya digantung. Kasus-kasus ekstrim seperti itu terkubur dalam sejarah, tetapi lubang hitam hukum dalam membunuh anak-anak sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Pada tahun 2005, itu hanya mengambil bentuk yang berbeda. Nomor 2 dalam putusan penting tahun 2005 Mahkamah Agung memutuskan bahwa mengeksekusi orang atas kejahatan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun melanggar amandemen ke-8 yang melarang hukuman yang kejam dan tidak biasa. Kasus yang menyebabkan perubahan ini bermula pada tahun 1993 ketika Christopher Simmons yang berusia 17 tahun membujuk 2 temannya yang lebih muda untuk bergabung dengannya melakukan sesuatu yang hanya bisa dianggap sebagai tindakan yang sangat menjijikkan. Pada saat itu, dia membual bahwa dia bisa lolos dari hukuman atas pembunuhan karena secara teknis dia masih anak-anak. Dan dia membuktikan teorinya ketika dia membobol rumah Shirley Crook yang berusia 46 tahun di Missouri. Setelah menutup mulutnya dengan lakban dan mengikat tangannya, dia membawa Shirley ke sebuah jembatan dan melemparkannya ke sungai Merrimack. Itu benar-benar mengerikan, dan pengadilan mendengar bahwa Christopher telah merencanakannya. Namun, Hakim Anthony Kennedy memutuskan bahwa anak-anak bukanlah orang dewasa dan menjatuhi hukuman mati kepada mereka merupakan hukuman yang tidak seimbang. Keputusan ini yang sekarang dikenal sebagai Roper versus Simmons membatalkan hukuman mati terhadap 72 orang yang telah melakukan pembunuhan sebelum usia 18 tahun. Di Texas, negara bagian dengan jumlah anak-anak di deret tunggu eksekusi terbanyak, 29 pelaku kejahatan remaja dipindahkan ke blok umum. Di Alabama, 14 orang mendapatkan pengurangan hukuman. Mereka tidak lagi akan dieksekusi oleh negara, tetapi mereka tetap akan meninggal di penjara. Mereka menerima hukuman seumur hidup bagi remaja tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat yang juga dikenal sebagai JLWOP. Sebelum tahun 2012, sekitar 2.900 narapidana yang melakukan kejahatan saat masih anak-anak diberitahu bahwa mereka akan menjalani sisa hidup mereka di balik jeruji besi. Hal itu sebagian berubah pada tahun itu dengan adanya putusan yang dikenal sebagai Miller versus Alabama. Keputusan tersebut didasarkan pada 2 kasus. Salah satunya melibatkan Contrell Jackson yang berusia 14 tahun yang pada tahun 1999 hanya bersama seorang anak laki-laki lain ketika anak itu menembak dan membunuh seorang pegawai toko video.
Doktrin Law of Parties menentukan bahwa hanya dengan berada di sana saja sudah cukup untuk mendapatkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat bagi anak di bawah umur. Kasus lainnya melibatkan Evan Miller yang berusia 14 tahun di Alabama yang bersama temannya memukuli Cole Cannon yang berusia 52 tahun dengan tongkat bisbol dan meninggalkannya hampir mati ketika mereka membakar trailer miliknya saat dia masih di dalam. Pengadilan tertinggi Alabama dan Arkansas sama-sama menguatkan hukuman tersebut. Mahkamah Agung membatalkan keputusan itu, menyatakan bahwa berdasarkan amandemen ke-8, hukuman seperti itu adalah ilegal. Hukum seharusnya sudah berubah. Tidak ada hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat untuk anak-anak, tidak peduli seberapa serius kejahatannya. Amerika Serikat sekarang sama seperti negara maju lainnya. Ya, tidak sepenuhnya begitu. Saat ini, hanya 27 negara bagian dan distrik Columbia yang telah melarang hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat bagi orang di bawah usia 18 tahun. Dan di 9 negara bagian lainnya, tidak ada pelaku muda yang menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Namun, menurut Sentencing Project, hingga tahun 2023 ada hampir 1.500 orang yang menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada awal tahun 2020. Beberapa di antaranya masih sangat muda. Michael Hodges yang baru berusia 13 tahun ketika dia bersama beberapa teman remajanya saat seorang pegawai toko dibunuh. Tidak jelas apakah dia yang menarik pelatuknya atau membuat pengakuan palsu, tetapi seperti keadaannya sekarang, dia tidak akan pernah keluar dari penjara. Dia tidak sendirian. Pada tahun 2007, Equal Justice Initiative mendokumentasikan setidaknya 73 anak berusia 13 atau 14 tahun yang menjalani hukuman seperti ini. Undang-undang telah berubah, tetapi lubang hitam bagi anak-anak masih ada. Jadi, apakah benar-benar ada yang berubah? Namun dari semua kesalahan, celah hukum, dan kegagalan institusi selama bertahun-tahun, tidak ada yang lebih menakutkan daripada ketika sistem memutuskan untuk menggantikan keadilan dengan kecepatan semata. Nomor 1. Pada tahun 1944, dua gadis, Betty June Banneker, 11 tahun, dan Mary Emma Thames, 8 tahun, hilang di Alcolu, Carolina Selatan. Mereka kemudian ditemukan telah dipukuli secara brutal dengan benda keras yang menembus tengkorak mereka. George Stimmy, yang berusia 14 tahun, dengan tinggi hanya 5 kaki 1 inci dan berat 90 hingga 95 pon, ditangkap. Dia diduga membawa polisi ke sebuah lokasi di mana dia telah menyembunyikan senjatanya, yaitu sepotong besi. Dia tidak menerima bantuan hukum saat ditinggalkan sendirian bersama polisi, orang tua atau kerabatnya, bahkan tidak bisa menemuinya karena takut akan dihakimi massa. Massa sebenarnya sempat mendatangi rumah keluarga Stimmy, tetapi ayahnya sudah dipecat dari pekerjaannya dan pindah karena takut akan keselamatannya. Pengacara yang ditunjuk pengadilan untuk George adalah Charles Plowden, seorang pria yang tidak ingin membuat masalah. Dia sedang mencalonkan diri untuk jabatan di pemerintahan lokal. Dia tidak mempersoalkan polisi yang telah mengambil pengakuan itu, maupun fakta bahwa pengakuan tersebut telah berubah-ubah. Dalam persidangan yang hanya berlangsung 2,5 jam, dia hampir tidak berusaha sama sekali untuk memberikan pembelaan apapun. George sendirian dalam sebuah sistem yang tidak dia pahami. Sebuah sistem yang takut jika tidak ada yang dihukum atas kejahatan mengerikan ini, akan terjadi ledakan kekerasan. Di tanah rasisme Jim Crow, dengan lebih dari 1.000 orang marah menunggu di luar pengadilan, juri yang seluruhnya berkulit putih memvonis George dengan hukuman mati. Tidak ada banding yang diajukan. Tidak ada bukti tertulis tentang persidangan itu. Inilah Amerika, tanah kebebasan, dan seorang anak telah divonis bersalah dalam apa yang pada dasarnya adalah pengadilan sandiwara. Gereja-gereja kulit hitam dan para pembela hak asasi manusia mengajukan permohonan gerasi kepada Gubernur Olin D. Johnston. Tanggapannya berupa pernyataan yang didasarkan pada klaimnya bahwa George diduga telah mengaku kepadanya bahwa dia telah membunuh para gadis itu. Yang lebih buruk lagi, dia mencoba melecehkan salah satu jenazah. Bagian terakhir itu tidak pernah dibuktikan melalui autopsi. Diyakini bahwa pernyataan tersebut hanyalah gosip yang didengar Johnston. Pada hari eksekusi 16 Juni 1944, hanya 84 hari setelah penangkapannya, dikatakan bahwa George mengaku sekitar 30 menit sebelum dia dibawa ke ruang hukuman mati. Namun sekali lagi, tidak ada catatan tentang kata-katanya. Media melaporkan bahwa dia harus duduk di atas Alkitab dan topengnya terlepas tepat pada saat 2400 volt mengalir melalui tubuhnya. Bagian itu mungkin hanya rumor, tapi sisanya sudah pasti. Setelah menjawab, "Tidak, Pak," ketika ditanya apakah dia punya kata-kata terakhir, saklar ditekan dan dia meninggal tak lama kemudian. Diklaim bahwa dia adalah orang termuda yang dieksekusi di Amerika Serikat modern. Tapi benarkah begitu? Jawaban singkatnya adalah tidak, sama sekali tidak. Dalam kasus lain, pihak berwenang menemukan celah
jika bukan dalam hukum, melainkan dengan mengabaikan pertimbangan etika. Karena catatan menunjukkan Irving Hatchett dieksekusi pada tahun 1910 di Florida. Dia berusia 14 tahun ketika membunuh seorang gadis dan segera setelah itu dieksekusi. Menurut negara bagian saat itu, usianya 15 tahun. Para peneliti yang memeriksa data sensus menemukan bahwa sebenarnya usianya 14 tahun. Dia juga menjalani proses dari vonis hingga eksekusi hanya dalam beberapa bulan. Negara bagian Florida juga mengeksekusi Nathaniel Walker yang berusia 14 tahun ketika membunuh seorang wanita pada tahun 1941. Dua anak laki-laki yang bersamanya berusia 15 tahun, semuanya keturunan Afrika Amerika dan semuanya dieksekusi. Kali ini eksekusinya terjadi lebih lambat, mungkin 2 hingga 3 tahun setelah vonis, tapi tetap saja cepat jika dibandingkan dengan standar saat ini. George Timmy mungkin adalah nama yang dikenal semua orang, tapi jelas dia hanyalah salah satu dari beberapa anak laki-laki yang dieksekusi pada usia 14 tahun di hanya beberapa negara bagian saja. Mungkin karena rasa malu dalam kasus-kasus tersebut, negara dengan sengaja memalsukan usia dan surat kabar membuat masyarakat merasa lebih baik. Ini bukan sekedar celah hukum, melainkan penipuan terang-terangan. Hukuman mati bukan hanya sebuah vonis, tapi juga sebuah garis waktu. Cari tahu apa yang terjadi setelah palu diketuk, hari demi hari sejak vonis dijatuhkan hingga perjalanan terakhir menuju eksekusi. Seperti apa rasanya menjalani hukuman mati dari hari pertama sampai eksekusi. Atau tonton ini saja,